Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik dari Departemen Teknik Mesin 2022, NPM 2206055252. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat. Di sini saya membuat program yaitu programnya itu konversi mata uang dolar. Nah, konversi mata uang dolar menjadi euro, yen Jepang, pound sterling, ringgit Malaysia, rupiah, yuan Cina, rial Arab Saudi, rupiah India, baht Thailand, peso Thailand, dong Vietnam, kiat Myanmar. Nah, di sini saya membuat program yang interaktif yang penggunanya bisa memasukkan $1, misalnya $1. Nah, akan diubah di program ini menjadi berapa, $1 itu berapa euro, $1 berapa yen, dan seterusnya. Di sini yang pertama itu ada fungsi konversi. Nah, def ini merupakan fungsi yang menerima dua parameter. Dua parameternya apa aja? Yaitu dolar dan kurs. Dan fungsi ini mengembalikan jumlah mata uang setelah konversi. Nah, di sini ada fungsi konversi dolar ke mata uang lainnya dan fungsi utamanya. Fungsi utama itu def mine. Mine sendiri adalah fungsi utama program yang akan melakukan semua langkah interaksi para penggunanya. Di fungsi main ini sendiri ada while true. While true ini adalah adalah suatu loop untuk mengulangi proses konversi. Ya, fungsi main ini juga kayak program memulai untuk mencetak pesannya lah, selamat datangnya gitu. Jadi gitu. Oke, pertama itu adalah dolar. eh, Masukkan jumlah dolar yang ingin dimasukkan. Nah, di sini saya buat if jika dolarnya itu adalah kurang dari nol, maka dolar itu tidak valid, maka akan menuju ke continue sendiri. Di sini ada pilihannya, pilih mata uang ya. Pilih mata uang. Yang pertama itu euro, yang kedua yen Jepang, pound sterling, ringgit Malaysia, rupiah, rial Arab Saudi, yuan, rupiah, baht, dan seterusnya. Nah, program ini sendiri meminta pengguna ini memasukkan jumlah dolar yang diinginkannya, misalnya $1 gitu kan, atau $2. Nah, jika pengguna tersebut akan memasukkan pilihan tersebut ke dalam input ini. Input adalah ya, para pengguna menginput berapa dolar yang mau dikonversinya. Di sini masukkan nomor pilihan, ntar pengguna memasukkan nomor pilihannya. Nah, jika para pengguna memilih nomor satu, eh, maka eh, akan mengkonversi. Misalnya dia mengambil $5. Nah, jika dia memilih nomor satu, maka dia akan meng, mengkonversikannya itu ke euro. Nah, satu dolar itu adalah eh, berjumlah 0,94 dan seterusnya, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat. Jika dia pilihan kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, jika kedua itu dia akan mengkonversi ke yen Jepang, pilihan ketiga itu ke pound sterling, keempat itu ringgit Malaysia, kelima itu rupiah, keenam itu yuan Cina, ketujuh itu rial, ke-8 itu rupiah, yang ke-9 itu baht, ke-10 itu peso, ke-11 itu dong, dan yang ke-12 itu adalah kyat. Nah, jika para pengguna memasukkan angka di atas 12 atau di atas 13 ke atas gitu, 12 ke atas gitu. Misalnya para pengguna ini memasukkan angkanya tuh 14, maka eh, akan eh, disebutkan sini pilihan tidak valid. Nah, karena pilihan itu cuma sampai 12 doang gitu. Nah, nanti hasil konversi akan dikonversi oleh si sistem tersebut dan eh, menjadikannya sebuah mata uang konversi selain dolar gitu. Nah, nanti setelah itu program tersebut akan melanjutkan interaksinya apakah pengguna ingin mengkonversi lagi apa tidak. Jika iya, ia akan kembali ke tempat semula, ke tempat eh, ke tempat mainnya, dan jika tidak
program itu akan selesai gitu, akan break. Dan untuk yang terakhir ini pada akhirnya fungsi main yang ini dijalankan jika script ini dijalankan sebagai program mandiri dengan menggunakan if, name sama dengan dua kali main di sini. Oke, di sini sudah saya eh, buat. Kita akan menjalankan program program ini. Nih di sini program tersebut menyuruh penggunanya masukkan jumlah dolarnya. Misalnya kita memasukkan jumlah eh, $5. Oke. Nah, setelah $5, eh, maka program tersebut tuh akan mengalihkan kita untuk memilih mata uang tujuan kita untuk mengkonversinya kemana gitu. Ada ke euro, ke yen Jepang, cuma mungkin kita akan memilih ke euro dulu. Nah, di sini sudah dijelaskannya eh, $5 itu setara dengan 4,6999 euro. Nah, bisa dikonversikan sama program tersebut. Nah, setelah itu ia tidak sampai situ aja. Jadi dia melanjutkan interaksinya tuh melanjutkan interaksi. Apakah pengguna itu ingin mengonversi lagi? Jika misalnya kita tekan ya, dia akan kembali ke semula lagi. Misalnya jumlah dolar lagi, misalnya $5, ini masuk ke nomor pilihan satu lagi. Nah, bagaimana jika tidak? Misalnya jika tidak. Nah, program ini akan selesai gitu. Ya udah selesai. Nah, bagaimana sih cara memulai program lagi? Ya udah kita mulai lagi. Oke, kita mulai lagi dengan start programnya lagi. Nah, misalnya jumlah dolar 50, kita ke rupiah. Nah, $50 setara dengan 768.350 rupiah. Oke. Eh, Sekian penjelasan program yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.